Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Romei Aulia dari kelas 1A dengan NIM K7325021. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah menjelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, menyadari pentingnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan pedoman bersikap terhadap keberagaman suku, budaya, agama, dan pandangan politik. Yang ketiga, menunjukkan bukti bahwa Pancasila dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita langsung ke pembahasan materi. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang makna Pancasila sebagai dasar negara. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila secara harfiah berarti 5 prinsip. Pancasila dinyatakan dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, kemudian dijadikan dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masuk ke materi selanjutnya, ada pembentukan BPUPKI. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI sebagai Dokuritsu Junbi Tosakai atau Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan dibentuk tanggal 29 April 1945 sebagai realisasi janji kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus oleh Jepang. BPUPKI beranggotakan 63 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat, Ichibanga Seyoshio, anggota luar berkebangsaan Jepang, dan Panji Suroso yang merangkap tata usaha. Sidang BPUPKI berlangsung dalam 2 babak, yaitu yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan yang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Untuk merespon permintaan Ketua BPUPKI, maka dalam masa sidang pertama yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Muhammad Yamin dan Soekarno mengajukan usul berhubungan dengan dasar negara. Supomo juga menyampaikan pandangannya dalam sidang ini. Namun, hal yang dibicarakan terkait aliran atau paham kenegaraan, bukan mengenai dasar negara. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, Filosofi Grondslag atau Indonesia Merdeka. Filosofi Grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Usul Soekarno mengenai dasar negara yang disampaikan dalam pidato 1 Juni 1945 terdiri atas 5 dasar. Menurut Ismaun, sebagaimana dikutip oleh Bakri pada tahun 2010, setelah mendapatkan masukan dari seorang ahli bahasa, yaitu Muhammad Yamin, yang pada waktu persidangan duduk di samping Soekarno, 5 dasar tersebut dinamakan oleh Soekarno sebagai Pancasila. Untuk menampung usulan-usulan yang bersifat perorangan, dibentuklah panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno dan dikenal sebagai Panitia 9. Dari rumusan usulan-usulan itu, Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan Mukadimah atau pembukaan. Hukum dasar yang dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Rancangan Mukadimah yang dihasilkan oleh Panitia 9 adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada sidang BPUPKI kedua. Sidang BPUPKI kedua yaitu 10 Juli sampai 17 Juli 1945 merupakan masa penentuan dasar negara Indonesia merdeka. Selain menerima Piagam Jakarta sebagai hasil rumusan Panitia 9 dalam masa sidang BPUPKI kedua, juga dibentuk panitia hukum dasar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok panitia perancang hukum dasar. Sidang lengkap BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 mengesahkan naskah rumusan Panitia 9 berupa Piagam Jakarta sebagai rancangan mukadimah hukum dasar dan menerima seluruh rancangan hukum dasar pada hari berikutnya, yaitu 16 Agustus 1945 yang sudah selesai dirumuskan dan di dalamnya termuat Piagam Jakarta. Pembentukan PPKI. Sidang berakhir pada 17 Juli 1945, dibubarkan oleh pemerintah Jepang dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan atau yang kita kenal sebagai PPKI. Mengangkat Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Dalam sidang pertama PPKI, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, berhasil disahkan undang-undang yang disertai dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Pengesahan dan penetapan setelah dilakukan perubahan atas Piagam Jakarta tetap mencantumkan 5 dasar, sila, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menurut pembukaan undang-undang adalah sebagai berikut. Inilah Pancasila menurut pembukaan Undang-Undang 1945. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita masuk ke materi kedua, yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Bisa dilihat dari gambar di samping, berbentuk piramidal yang menunjukkan Pancasila sebagai cita-cita hukum yang berada di puncak segitiga. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material. Hubungan secara formal, seperti dijelaskan oleh Kaelan pada tahun 2000, menunjuk pada tercantumnya Pancasila secara formal di dalam pembukaan yang mengandung pengertian bahwa tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila. Dalam hubungan yang bersifat formal antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dapat ditegaskan bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Menurut Kaelan pada tahun 2000, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental sehingga terdapat tertib hukum Indonesia yang mempunyai 2 macam kedudukan, yaitu
Satu, sebagai dasarnya, karena pembukaan itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia. Dua, memasukkan dirinya di dalam tata tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi menjadi hukum positif. Pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pokok pikiran pertama berintikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pokok pikiran kedua berintikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 3. Pokok pikiran ketiga berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat. 4. Pokok pikiran keempat berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, ada hasil amandemen MPR RI. MPR RI telah melakukan amandemen sebanyak 4 kali pada tanggal 19 Oktober 1999, 18 Agustus tahun 2000, 9 November pada tahun 2001, dan 10 Agustus tahun 2002. Yang dapat dikelompokkan menjadi berapa ya? Ya, tentunya menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pasal-pasal terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara. 2. Pasal yang mengatur hubungan antar negara dan penduduknya meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. 3. Pasal berisi materi lain, aturan bendera negara, lagu kebangsaan, perubahan undang-undang, dan aturan tambahan. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan di slide berikutnya. Kita bahas ya. Ada sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara. Yang A, pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. B, pasal 3 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Pasal 3 ayat 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 3 ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan wakil presiden. Hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. A. Pasal 26 ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. B. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. C. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. D. Pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. E. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. F.
Pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Materi lain berupa aturan bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Ada yang pertama, pasal 35, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, pasal 36B, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Selanjutnya ada implementasi Pancasila dalam kebijakan negara atau biasa kita dikenal sebagai Polsek Sosbud Hankam. Pancasila sebagai dasar negara tercermin dalam 4 pokok pikiran. Ada persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa, yang dijabarkan dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan menjadi dasar pembuatan kebijakan negara dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang pertama, bidang politik. Dasar hukumnya ada pasal dari 26, 27 ayat 1, dan 28. Implementasinya, 1. Menjamin warga negara, entah itu dari status, hak, dan kedudukannya. 2. Menjamin kesamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. 2. Bidang ekonomi. Dasar hukum, pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34. Implementasinya, negara bertanggung jawab atas jaminan sosial, pelayanan kesehatan, dan perlindungan fakir miskin. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang lain. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Dasar hukum, pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. Implementasinya, yang pertama, menjamin kemerdekaan beragama dan beribadah. Yang kedua, mengangkat nilai moral kemanusiaan, toleransi, gotong royong, dan menghargai keberagaman. Nah, yang terakhir, ada bidang pertahanan dan keamanan. Dasar hukumnya, pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Implementasinya, bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. 2. Kebijakan Hankam dilandasi semangat persatuan gotong royong dan tanggung jawab bersama. Sekian adalah pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.